Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini semua. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di sini untuk sama-sama mendalami satu bacaan di mana akan membawa kita dalam situasi masa pandemi ini. Yang mana bacaan sebentar akan mengantar kita ke sana untuk lebih mendalami seperti apakah tokoh Yesus itu. Baik, tema kami pada perjumpaan hari ini, pada malam hari ini adalah hidup beriman di tengah pandemi. Hidup beriman bersama pemuda di tengah pandemi. Sebelumnya kita awali dengan sebuah lagu dulu untuk bangun rasa semangat kita. Ayo, halo. Teman-teman, kita sudah mengawali dengan sebuah lagu. Maka sebelum memulai kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa dulu ya, yang dipimpin oleh teman saya. Oke, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, kini kami anak-anakmu berkumpul di sini untuk memulai pertemuan katekese kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, yang penuh dosa, yang mana tidak luput dari setiap perbuatan dan kesalahan. Tetapi kami sadar pula bahwa kami berhimpun dalam nama-Mu. Kami mohon datanglah ke tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah hati kami. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu dan untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, topanglah kami dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau menghendaki setiap langkah hidup kami. Bantulah kami dalam mengimani dan selalu mengamalkan hidup kami bersama Engkau. Janganlah Kau izinkan kami disesatkan oleh ketidaktahuan, binasa karena ketakutan atau kesombongan. Persatukanlah kami dengan diri-Mu dalam ikatan kasih, dan kuatkanlah kami mengimani dengan benar. Karena kami berkumpul dalam nama-Mu, semoga kami memupuk keadilan dengan kasih, sehingga semua keputusan kami berkenan kepada-Mu dan layak Kau beri pahala yang dijanjikan kepada hamba yang baik dan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kita sudah berdoa sama-sama dan memohonkan untuk kelancaran pertemuan kita pada malam hari ini. Kita langsung saja pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan satu bacaan
bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 27. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Baik teman-teman, setelah mendengarkan bacaan Injil, kira-kira pesan moral bagi kita itu apa? Lalu apa yang kita ketahui tentang Yesus serta perkataannya? Hari ini, pada malam hari ini kita bertemu di sini untuk bersama-sama mengenal Yesus. Mari kita cari tahu iman yang seperti apa yang dimiliki Yesus, sehingga begitu besar ketaatan imannya kepada Bapa di surga. Tokoh Yesus dalam bacaan sudah seperti pelawan atau benteng bagi kita. Dalam bacaan ini juga Yesus berperan seperti kedua orang tua kita. Kenapa dikatakan sebagai orang tua kita? Karena kedua orang tua tidak pernah menginginkan anaknya terjebak dalam situasi yang rumit, apalagi terjerumus ke dalam kesesatan. Tentunya selalu merangkul kita dan keluar dari berbagai persoalan itu. Nah, teman-teman, tokoh Yesus juga demikian. Dalam situasi pandemi, dia merangkul umatnya agar terlepas dari situasi ini. Saudara-saudara, alur perjalanan hidup kita tidak akan bisa terlepas dari tokoh yang kita dalami pada malam hari ini. Memang kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi untuk mengikuti Dia dan melayaninya, tentunya kita harus mau membayar segala sesuatunya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, teman-teman, perkataan Yesus tadi itu merupakan harga penyangkalan diri.
Yesus itu penopang dan jembatan dari segala persoalan yang kita hadapi, teman-teman. Tentunya kita tahu ya. Kita menyangkal. Namun pada situasi pandemi ini kita seakan keluar dari konteks toko Yesus pada malam hari ini yang kita dalami. Kita menyangkal diri seakan-akan kita baik-baik saja tanpa Yesus dalam situasi seperti ini. Kita harus tahu Yesus mau mengutamakan kita kepada Tuhan, namun kepekaan kita tidak dapat menjangkau kita pada kebaikan Tuhan. Malahan kita menyangkal bahwa kita selalu bisa, selalu kuat tanpa Tuhan. Kita tidak pernah berdoa hanya karena bagaimana masa pandemi corona ini kita tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan atau doa-doa di lingkungan, hanya misa online semata toh. Jadi saya rasa itu menjadi satu kemalasan bagi kita untuk membuka relasi kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, situasi pandemi yang begitu rumit ini, Yesus juga berperan. Asalkan kita mau mengasah iman kita dan mengikuti Dia. Tapi kenyataannya tokoh Yesus seringkali tidak pernah dihayati dalam setiap langkah hidup kita, sehingga iman kita begitu menderita. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, kita tuh pada situasi sekarang tuh bawaannya tuh malas ke gereja, berharap bisanya online, tapi giliran pas misa HP di depan, laptop di depan, malahan tidur atau nggak serius mendengarkan bacaan mengikuti misa yang secara online. Itulah kendala yang kita alami sekarang. Tokoh Yesus adalah keselamatan serta kerelaan untuk menempatkan kita pada situasi yang semula, serta sebagai terutama kerelaan, serta sebagai yang terutama dalam hidup kita. Menjadi orang yang beriman harus mempunyai komitmen bahwa harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan lebih mengutamakan Tuhan adalah bukti komitmen. Inilah yang disebut pikulan salib. Banyak kok orang-orang di luar sana menjadi serupa dengan Yesus dalam situasi-situasi seperti ini. Sok-sokan menjadi pelawan di luar sana, melawan COVID-19. Perlu kita tahu juga, teman-teman, itu berdampak pada iman kita, yang mana berpengaruh kepada kesehatan iman. Tahukah, iman yang sehat itu menjalani persoalan dengan mengandalkan tokoh Yesus yang hari ini kita dalami. Dan iman yang sakit berdampak pada kesesatan. Iman disampingkan begitu saja, sedangkan egoisme menjadi segala-galanya dalam situasi pandemi. Jadi naskah ini mau mengatakan kita seperti ini, teman-teman. Jadi kalau iman kita itu yang sehat itu, kita harus bisa menjadikan diri kita itu sebagai pelawan bagi diri kita sendiri dan membuka relasi kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata sekarang yang katanya so-soan gitu. Kan banyak tuh di luar sana yang so-soan menjadi pahlawan untuk melawan COVID-19 ini. Nah, itulah yang disebut dengan Jadi, iman serta percaya bahwa Bapaknya selalu besertanya, maka berbagai mujizat dibuatnya. Dari mana Yesus peroleh kuasa itu semua? Jawabannya sederhana. Iman dan ketaatan Yesuslah yang bekerja
sehingga semuanya yang tidak mungkin menjadi nyata. Yesus saja menderita memikul salib demi keselamatan seluruh umatnya. Itulah yang menunjukkan iman berjuang bagi keselamatan. Kenapa kita tidak mampu sepertinya? Kita beriman padanya, mengikuti dia, menyangkal diri kita, sehingga kita mampu menemukan jalan keluar dari situasi pandemi yang kita hadapi sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita telah mendengarkan bacaan dan telah mendengarkan pendalamannya. Oleh sebab itu, marilah kita tutup kegiatan malam hari ini kita dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kelancaran pertemuan kami hari ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami mohon ampuni jika kami masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu, dan lebih memaksakan diri pada egoisme kami atau mengikuti jalan kami sendiri. Kami juga mohon ampun atas kekurangan yang terjadi dalam setiap langkah hidup kami. Lantas kami kurang mengimani diri kami kepadamu. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini. Demikian pula berkatilah semua kami dalam menjadi situasi pandemi ini, serta Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Dan semoga hasil pertemuan katekese ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan akan iman dan keyakinan kami, sehingga kami semakin dekat denganmu, serta semakin terbuka untuk melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku diam sudah tengok sudah bodoh sekali. Baik, kita tutup dengan sebuah lagu ya. Mari kita berdiri, kita tutup dengan sebuah